Orang yang kemarin nginep di sini aja nyebrang. Orang yang kemarin nginep di sini. Siapa bang maksudnya? Ya, yang nggak kenal saya, tamu sini. Oh, cewek satu, cowok dua kan? Iya, emang siapa? Temen? Enggak. Kalau boleh tahu, dia nyebrang terus balik lagi, apa turun di sana? Kalau dia sih turun di sono, mau nyari penginapan juga katanya di sono. Guys, kalian pasti udah lihat kan kelanjutan cerita Bang Topan dan Pak Rungkat yang makin lama makin aneh ya. Sekarang mereka sampai juga ke pelabuhan kecil itu, tempat terakhir sebelum nyebrang ke pulau yang katanya sih misterius banget. Tapi anehnya kenapa si nelayan yang tiba-tiba muncul itu udah tahu nama Bang Topan, padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Ya ini nih yang bikin kita mikir, jangan-jangan si nelayan ini sebenarnya udah disuruhin sama seseorang untuk nungguin mereka di sana. Dan siapa lagi kalau bukan Dewi ya guys. Karena kalau kita tarik lagi ke belakang, semua langkah Bang Topan selalu kayak dimudahin, tapi justru makin bikin mereka masuk ke perangkap. Bayangin aja dari awal mereka dikejar di bandara, terus tiba-tiba ada mobil yang jemput dan sopirnya kayak udah hafal rutenya. Terus pas nyampe penginapan nemu kepala charger yang sama banget kayak punya Dewi. Dan sekarang ada nelayan yang tahu mereka mau ke pulau itu. Padahal mereka sendiri baru dapat ide buat ke sana. Nah, ini bukan hal yang kebetulan sih. Menurut aku ya, ini udah dirancang semua secara rapi, guys. Dan kita tahu, Dewi itu bukan sembarangan orang. Dia punya banyak cara buat ngatur semuanya, biar kelihatan alami. Padahal semuanya udah dijebak dari awal. Menurut kalian, gimana sih, guys? Kira-kira si nelayan ini disuruh buat apa ya? Apa dia tugasnya cuman buat nganter doang? Atau jangan? Jangan dia juga dikasih arahan buat ngawasin gerak-gerik Bang Topan dan Pak Rungkat. Dan kalau misalnya mereka mulai curiga, bisa jadi si nelayan punya cara buat ngasih sinyal ke orang-orang Dewi yang lain yang mungkin udah nunggu di pulau seberang. Coba kalian pikir deh, kenapa juga harus nyebrang ke pulau itu? Kenapa enggak nyari info aja di kota tempat mereka nginep kan? Aneh ya, malah disuruh ke pulau yang belum jelas itu. Apalagi kata si nelayan di pulau itu rame, katanya banyak orang dan penginapan juga ada. Tapi siapa yang bisa jamin itu beneran tempat umum? Jangan. Jangan itu cuma tempat yang udah disetting, jadi kelihatan biasa. Padahal isinya markasnya Dewi dan pas Bang Topan masuk ke situ. Ya udah, tamat deh. Dan kalian inget nggak? Sebelumnya Pak Rungkat bilang dia merasa kayak diawasi. Nah ini juga bisa jadi ada alat pelacak yang ditaruh pas di mobil atau malah di barang-barang mereka. Makanya kemanapun mereka pergi, orang-orang Dewi selalu tahu posisi mereka dan selalu satu langkah di depan terus. Yang paling bikin curiga juga pas si nelayan ngomong soal orang yang dulu pernah nginep di penginapan yang sama. Katanya ada satu cewek dua cowok, itu kan bisa banget maksudnya Dewi dan dua orang suruhannya yang mungkin sekarang udah nungguin Bang Topan dan Pak Rungkat di seberang pulau. Jadi kalau mereka nyebrang dan kejadian yang sama terulang, berarti bener dong semua ini pola yang udah pernah kejadian sebelumnya. Mungkin mereka bukan korban pertama guys, dan bisa jadi bukan yang terakhir juga. Dewi kayaknya udah sering pakai taktik yang sama buat ngedapetin sesuatu. Nah, kalau kita balik ke soal kepala charger, itu juga masih banyak misterinya ya guys. Kenapa barang pribadi kayak gitu bisa tertinggal di tempat yang mereka inapi? Padahal sebelumnya Dewi kayaknya nggak pernah lengah dan selalu bersih dalam setiap gerakan. Ini yang bikin aku mikir jangan-jangan barang itu sengaja ditinggalin supaya Bang Topan mikir dan nyambungin semuanya. Terus akhirnya dia merasa perlu buat nyari Dewi sampai ke pulau seberang. Padahal sebenarnya itu justru yang diinginkan Dewi biar mereka datang sendiri ke jebakan yang udah disiapkan. Dan satu lagi guys, kalian sadar enggak? Dari awal Dewi selalu unggul satu langkah. Dia tahu kapan Bang Topan keluar dari rumah, tahu kapan mereka ke bandara, tahu kapan mereka nyampe di penginapan. Berarti ada sistem pantauan yang aktif, entah lewat HP atau lewat orang-orang yang menyamar sebagai orang biasa.
Jadi bisa aja di pelabuhan itu juga ada lebih dari satu orang yang kerjasama dengan Dewi dan kita cuman fokus ke nelayan. Padahal di sekeliling Bang Topan dan Pak Rungkat udah banyak mata-mata yang siap bertindak kapan aja sesuai perintah dari pusat. Menurut kalian, si nelayan ini bakal beneran nganterin mereka sampai ke pulau seberang atau di tengah jalan? Malah ada sesuatu yang terjadi. Bisa aja mereka nggak pernah nyampe ke pulau itu, karena kapal mereka disabotase atau dijemput paksa sama pihak lain yang udah nunggu di tengah laut. Ya banyak kemungkinan yang bisa terjadi, karena Dewi bukan orang biasa. Dia punya kekuatan dan jaringan yang luas. Jadi semua yang terlihat kecil bisa jadi bagian dari rencana besar. Oke guys, itu dulu sih pembahasan dari aku soal kelanjutan cerita wajah tanpa nama ini. Makin seru ya, makin enggak jelas mana